Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami mengenai kajian ekonomi Asia Pasifik khususnya negara Kanada, Papua Nugini, dan Indonesia. Kita masuk pada negara yang pertama yaitu negara Kanada. Poin pertama yaitu sejarah negara Kanada. Ibu kota dari negara Kanada adalah Ottawa. Kota terbesarnya yaitu Toronto. Bahasa resmi dari negara Kanada adalah Inggris dan Prancis. Bentuk pemerintahannya adalah monarki konstitusional. Kepala negaranya adalah ratu. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Mata uang negara Kanada adalah dolar Kanada. Luas negaranya yaitu 9.970.610 km persegi. Kanada merupakan negara dengan bentuk pemerintahan demokrasi parlemen federal dan sebuah monarki konstitusional dengan Ratu Elizabeth II menjadi kepala negaranya. Negara ini merupakan salah satu negara dengan keragaman etnis dan multikultur yang paling beragam di dunia. Imigrasi berskala besar dibandingkan negara lainnya. Perekonomiannya maju termaksud terbesar ke-10 di dunia. Karena Kanada mengandalkan sumber daya alamnya yang melimpah dan jaringan perdagangan internasional yang berkembang dengan baik. Selain itu, dampak hubungan yang panjang antara Kanada dan Amerika Serikat memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi dan budaya kedua negara. Kanada adalah negara maju dan memiliki pendapatan per kapita nominal 15 tertinggi sekaligus peringkat ke-10 tertinggi dalam Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini termaksud yang tertinggi dalam Indeks Pembangunan Manusia yang terdiri dari transparansi pemerintah, kebebasan sipil, kualitas hidup, kebebasan ekonomi, dan pendidikan. Kita masuk pada poin yang kedua yaitu indikator ekonomi negara Kanada. Produk domestik bruto negara Kanada pada tahun 2019 yaitu sebesar 1.741 triliun dolar Kanada. Pertumbuhan GDP-nya yaitu sebesar 1,5% pada tahun 2019. Produk domestik bruto per kapita negara Kanada pada tahun 2019 yaitu sebesar 50.213 dolar Kanada. Inflasinya yaitu sebesar 2,4% pada tahun 2019. Penganggurannya yaitu sebesar 5,79% pada tahun 2019. Ekspor negara Kanada pada tahun 2018 yaitu sebesar 585 miliar dolar Kanada. Barang ekspor negara Kanada berupa kendaraan bermotor dan bagiannya, mesin industri, pesawat terbang, peralatan telekomunikasi, bahan kimia, plastik, pupuk, bubur kayu, minyak mentah, gas alam, listrik, dan aluminium. Impor negara Kanada pada tahun 2018 yaitu sebesar 607 miliar dolar Kanada. Barang impor negara Kanada yaitu berupa mesin dan peralatan, kendaraan bermotor dan bagiannya, minyak mentah, barang kimia, listrik, dan bahan konsumsi tahan lama. Kita masuk pada negara yang kedua yaitu Papua Nugini. Poin pertama yaitu sejarah Papua Nugini. Semboyan dari negara Papua Nugini adalah Unity in Diversity atau persatuan dalam keagamaan. Lagu kebangsaannya yaitu O Arise All You Sons yang artinya O bangunlah semua kalian putra. Bahasa resmi dari negara Papua Nugini yaitu Inggris, Tok Pisin, dan Hirin Motu atau bahasa isyarat PNG. Bentuk pemerintahannya yaitu kesatuan parlemen monarki konstitusional. Kepala negaranya yaitu ratu, kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri. Legislatif di negara Papua Nugini yaitu National Parliament. Luas wilayahnya yaitu sebesar 462.840 km persegi. Mata uang negara Papua Nugini yaitu Kina dengan singkatan K. Papua Nugini adalah anggota negara persemakmuran dan Ratu Elizabeth II adalah kepala negaranya. Kekuatan eksekutif sebenarnya terletak pada Perdana Menteri yang mengepalai kabinet.
Parlemen Nasional yang tunggal memiliki 109 kursi. 20 diantaranya ditempati oleh para gubernur dan 19 provinsi dan distrik ibu kota nasional. Papua Nugini kaya akan sumber daya alam, tetapi eksploitasinya terkendala oleh rupa buminya yang rumit, tingginya biaya pembangunan infrastruktur, persoalan perundang-undangan yang serius, dan sistem status pertahanan yang membuat upaya pengenalan pemilik tanah untuk tujuan negosiasi perjanjian terhadapnya tetap saja menyisakan masalah. Pertanian memberikan penghidupan yang penting bagi 85% penduduk. Cadangan mineral seperti minyak bumi, tembaga, dan emas menyumbang 72% perolehan ekspor. Negara ini juga memiliki industri kopi yang cukup bernilai. Kita masuk pada indikator yang kedua, indikator ekonomi Papua Nugini. Ekonomi Papua Nugini adalah salah satu yang termiskin di dunia dengan produk domestik bruto per kapita serupa dengan negara-negara Afrika seperti Chad dan Senegal. Meskipun begitu, negara ini sebenarnya kaya akan sumber daya alam, tetapi eksploitasinya terhambat oleh medan yang sulit dan biaya pembangunan infrastruktur yang tinggi. Papua Nugini termaksud dalam organisasi WTO dan APEC. Pendapatan domestik bruto Papua Nugini pada tahun 2011 yaitu sebesar 17,08 miliar US dollar Amerika. Pertumbuhan pendapatan domestik brutonya yaitu sebesar 8,9% pada tahun 2011. Produk domestik bruto per kapitanya pada tahun 2011 yaitu sebesar 2.600 US dollar Amerika. Inflasinya yaitu sebesar 8,5% pada tahun 2011. Penganggurannya yaitu sebesar 1,9% pada tahun 2008. Ekspor negara Papua Nugini pada tahun 2011 yaitu sebesar 6.745 miliar dolar Amerika. Komoditas ekspornya yaitu berupa minyak, emas, biji tembaga, batang kayu, minyak sawit, kopi, coklat, lobster air tawar, dan udang. Impor Papua Nugini pada tahun 2011 yaitu sebesar 6.106 miliar US dollar Amerika. Komoditas impor berupa mesin dan alat transportasi, barang jadi, makanan, bahan bakar, dan bahan kimia. Kita masuk pada negara yang ketiga yaitu negara Indonesia. Poin pertama yaitu sejarah Indonesia. Semboyan dari negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu. Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya. Ibu kotanya adalah Jakarta. Bahasa resminya adalah bahasa Indonesia. Bahasa daerahnya terdiri dari kurang lebih 700 bahasa. Kelompok etnisnya terdiri dari kurang lebih 300 suku bangsa. Agama yang ada di Indonesia yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konfusianisme lainnya. Bentuk pemerintahannya adalah Negara Kesatuan Bersistem Republik Indonesia. Kepala negaranya adalah Presiden, kepala pemerintahannya adalah Presiden. Legislatif yang ada di Indonesia terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disingkat dengan MPR, Dewan Perwakilan Daerah atau yang disingkat dengan DPD selaku Majelis Tinggi, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau disingkat dengan DPR selaku Majelis Rendah. Mata uang negara Indonesia adalah rupiah. Indonesia merupakan anggota dari PBB dan satu-satunya anggota yang pernah keluar dari PBB yaitu pada tanggal 7 Januari 1965 dan bergabung kembali pada tanggal 28 September 1966 dan Indonesia tetap dinyatakan sebagai anggota ke-60, anggota yang sama sejak bergabung di PBB pada tanggal 28 September 1950. Selain itu juga Indonesia termaksud dalam anggota organisasi ASEAN, KAA, APEC, OKI, G20 dan sebentar lagi akan menjadi anggota
OECD. Indonesia merupakan negara yang dijajah oleh bangsa Eropa dan Asia karena sejak zaman dahulu Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil alamnya yang berlimpah, hingga membuat negara-negara Eropa tergiur untuk menjajah dan bermaksud menguasai sumber daya untuk pemasukan negaranya. Negara-negara yang pernah menjajah Indonesia yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Britania Raya, dan Jepang. Kita masuk pada indikator ekonomi Indonesia. Pendapatan produk domestik bruto Indonesia pada tahun 2019 yaitu sebesar 3.782,4 triliun rupiah. Pengangguran yaitu sebesar 5,28% pada tahun 2019. Inflasinya yaitu sebesar 3,49% pada tahun 2019. Ekspor negara Indonesia yaitu sebesar 150,88 miliar dolar Amerika. Kemudian impornya pada tahun 2018 yaitu sebesar 156,4 miliar dolar Amerika. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas mohon dimaafkan. Selamat pagi.